syukur menjadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dan dengan izinnya. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan rizki yang lain yang tidak dapat kita sebutkan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah syafaatnya senantiasa kita harapkan nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita belajar mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sebagai muslim. Kalau kita merasakan sebagai muslim, itu adalah nikmat yang tiada taranya, melebihi dari nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam firman Allah ini dikatakan bahwa kita senantiasa berpegang kepada agama Allah sebagai muslim, beragama Islam sampai akhir hayat kita. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit yang akan saya sampaikan mengenai muslim yang kuat dan sukses. Karena kita sudah menjadi muslim, maka kita harus menjadikan diri kita muslim yang kuat dan sukses. Apa modal kita untuk menjadi kuat dan sukses? Yang pertama adalah kita memiliki ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, muslim yang kuat dan sukses itu adalah muslim yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Dalam surat Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Makna dari surat Al-Mujadalah ini, Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjanjikan akan Allah angkat derajat seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai orang yang ingin sukses, kita tentunya harus tahu apa bekal kita untuk menjadi sukses. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 cara, 3 alat indera yang bisa kita pergunakan sebagai alat seleksi untuk kita belajar. Apa itu? Yang pertama, as-sam'a. Ini dijelaskan dalam Al-Isra ayat 36. As-sam'a adalah pendengaran. Kemudian al-basar. Al-basar adalah penglihatan. Kemudian yang ketiga adalah hati nurani. Ketiga alat ini merupakan alat deteksi kita untuk bisa meningkatkan kualitas kita menjadi orang yang sukses.
Dengan kita mendengar, melihat, dan hati kita pergunakan sebaik mungkin, insya Allah apa yang ada di depan mata kita akan kita lalui dengan selamat. Yang harus kita ketahui adalah ada proses-proses kita dalam mencari kesuksesan. Proses-proses yang akan kita lalui itu ada 6 proses. Dan 6 proses ini harus kita ketahui. Yang pertama adalah dalam kita mencari kesuksesan, kita punya ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu kita harus tahu tujuan dari mencari ilmu tadi. Tujuan mencari ilmu itu yang pertama kita utamakan adalah mencari ridho Allah. Jangan mencari ridho manusia, karena sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat memberikan kebahagiaan total kepada kita dan tidak dapat memberikan harapan penuh kepada manusia, karena manusia berharap manusia akan nihil hasilnya. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka ilmu yang kita cari, ilmu yang kita peroleh itu akan menjadikan kebahagiaan diri kita, kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita harus tahu tujuan dari menuntut ilmu itu. Apa yang kedua? Yaitu memiliki akhlak. Orang yang berilmu tentu beda dengan orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu dia memiliki tata krama, etika. Bagaimana akhlak yang benar? Bagaimana akhlak yang salah, mana yang harus dilakukannya. Itulah orang yang berilmu. Dia tahu bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana berbicara yang sopan. Namun orang yang tidak berilmu tentu kata-katanya tidak pernah dia kontrol. Dia akan berbicara sesuka hatinya, sepuas nafsunya. Itulah salah satu kenapa kita harus melalui proses menuntut ilmu. Kita tahu tujuan kita mencari ilmu untuk mendapatkan, memiliki akhlak yang baik. Kemudian tujuan yang harus kita ketahui juga adalah kita dengan memiliki ilmu, mudah-mudahan kita terjauh dari kebodohan. Artinya apa? Kalau kita menemukan suatu persoalan, orang pintar akan menjadi solusinya. Apakah dia tempat bertanya? Apakah dia tempat mengadu? Nah, dengan ilmu yang dimilikinya, maka dia akan menjadi pintar dan dia terjauh dari kebodohan. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, proses menuntut ilmu yang kedua. Harus ada dalam diri kita ketekunan, ketelitian dan kesabaran. Ini juga merupakan proses. Tidak mesti orang yang berilmu itu harus langsung pintar, tidak. Tidak mesti orang yang belajar itu harus tahu langsung, tidak. Beberapa contoh, ilmuwan yang menemukan lampu listrik, James Watt, berulang kali dia melakukan penelitian gagal, namun dengan ketekunan, akhirnya dia menemukan ilmu. Dan dengan ilmu yang dia miliki, dia menghasilkan suatu penemuan. Itulah gunanya kita melalui proses tadi, harus tekun, teliti, dan sabar. Proses yang ketiga adalah kita memiliki sumber dari ilmu, bisa berupa buku bacaan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus memiliki sumber yang bernyawa. Proses yang keempat, yakni guru. Guru adalah salah satu sumber ilmu yang bisa kita tempat bertanya, karena guru adalah orang yang lebih dulu memiliki ilmu. Oleh karenanya, belajarlah dari guru-guru. Kemudian proses yang terakhir adalah teman. Kita memiliki teman yang bagaimana, yang bisa membantu kita untuk mendapatkan ilmu tadi. Seandainya kita belajar dari teman yang mengalami kegagalan, lalu kita belajar, oh ternyata ada hikmah di balik kegagalan. Kita memiliki teman yang kurang baik, maka kita harus belajar, kita hindari dia. Supaya apa?
tidak terpengaruh akhlaknya tadi. Oleh karena itu, mari kita pahami proses kita dalam mencari ilmu. Untuk apa? Dunia akhirat kita beragama sebagai orang yang muslim, agama Islam, kemudian kita bisa sukses dan berhasil dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Ini juga merupakan salah satu cara bagaimana kita untuk menentukan diri kita menjadi muslim yang kuat dan sukses. Orang tua itu adalah modal kita, motivasi kita dalam menggerakkan seluruh yang ada di anggota tubuh ini. Karena orang tua memiliki kekuatan, yakni doa. Lalu yang terakhir, kita pun harus memiliki doa. Doa untuk diri kita, doa untuk orang tua kita, dan doa untuk saudara-saudara kita yang lain. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan kekuatan, kesuksesan kita sebagai muslim yang sudah saya sampaikan tadi, itu akan senantiasa kita jadikan modal hidup kita. Bencana yang kita hadapi sekarang adalah musibah yang selalu bertambah dan itu menunjukkan bahwa Allah memberikan ujian. Kalau kita sukses dalam ujian tersebut, maka kita akan berhasil. Untuk menghadapi ujian, kita harus berilmu. Dan itulah kekuatan seorang muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.